Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Amar Pamukas. Nama saya Tubagus Akil Ferus Muzaki. Saya Vika Permata Putri. Nama saya Kurma Hikal. Nama saya Sofwas. Saya Rizky Setia Natanael. Nama saya Zulfa Akbar Farorozi. Kami dari kelompok 6 kelas 10 MIPA 6 akan mempresentasikan tentang Lembaga Negara, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung. Pasal yang mengatur Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pasal 24 dan pasal 24A. Dalam pasal 24 dan 24A itu berisi tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk mengatur peradilan. Dan pasal ini juga menjelaskan tentang wewenang dari Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi. Nah, itu artinya Mahkamah Agung adalah lembaga yang berwenang dan berhak untuk menjalankan peradilan. Dan aturan-aturan yang menjelaskan tentang Mahkamah Agung dituangkan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Di dalam itu terdapat peraturan mengenai Mahkamah Agung itu sendiri. Susunan Mahkamah Agung. Dalam Mahkamah Agung terdapat pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota merupakan hakim agung. Panitera merupakan anggota yang membantu majelis hakim untuk mengadili guna untuk memutuskan perkara. Nah, itu artinya panitera berwenang untuk memberi saran dan segala pertimbangan kepada majelis hakim guna untuk memutuskan perkara. Sekretaris bertugas untuk membantu ketua MA untuk menyelenggarakan koordinasi di lingkungan MA maupun pengadilan. Susunan MA terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitia, dan sekretaris jenderal Mahkamah Agung. Pimpinan MA terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Anggota dari MA maksimal 60 orang, diangkat oleh Presiden dari calon yang diusul DPR. Pemilihan paling lambat 14 hari sejak nama calon diterima DPR. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua. 2 orang wakil ketua ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu bidang yudisial dan bidang non-yudisial. Pada bidang yudisial, wakil ketua ini membawahi ketua muda agar MA dapat melakukan pengususan dalam bidang tertentu. Artinya, bidang yudisial adalah bidang yang menjalankan fungsi peradilan di Mahkamah Agung itu sendiri, mulai dari tingkat pertama, banding, dan tingkat kasasi. Dan Mahkamah Agung ini juga meliputi seluruh peradilan. Wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda dan berfungsi sebagai pembinaan dan pengawasan dalam lembaga itu sendiri. Nah, itu artinya bidang non-yudisial adalah bidang yang menjelaskan tentang organisasi yang ada dalam lembaga itu sendiri. Contohnya di MA ada juga sekjen. Sekjen adalah sekretaris jenderal. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 MPR 1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antar lembaga-lembaga tinggi negara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk
1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak pada lembaga tinggi negara. Yang ketiga, memberikan nasihat hukum kepada Presiden sebagai kepala negara untuk pemberian dan penolakan gerasi. Yang keempat, menguji secara materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang kelima, melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, Mahkamah Agung melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, wewenang pengawasan meliputi jalannya peradilan, pekerjaan pengadilan, dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan, pengawasan yang dilakukan terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, pemberian peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan. Yang kedua, meminta keterangan dan pertimbangan dari pengadilan di semua lingkungan peradilan, jaksa agung, pejabat lain yang diserahi tugas penuntutan perkara pidana. Yang ketiga, membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Yang keempat, mengatur sendiri administrasinya baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum. Kekuasaan kehakiman yang dilakukan MA dan badan peradilan, yaitu ada 5 macam, yaitu peradilan umum, agama, militer, tata usaha, dan Mahkamah Konstitusi. Peradilan umum adalah lingkungan yang di bawah Mahkamah Agung. Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalani mengenai kejahatan-kejahatan. Dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang paling tinggi di negara dalam sistem ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal apa saja yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi? Berikut pasal-pasalnya. Pasal 24 ayat 2 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilannya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Aturan lebih lanjut ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan, Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman dengan kewenangan dan kewajiban ditentukan UUD NRI tahun 1945. Susunan Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatannya selama 3 tahun. Sebelum ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, rapat pemilihan, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Dan wewenang MK. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran atau impeachment. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota selama belum terbentuknya peradilan khusus. Tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden
sebagaimana telah diatur dalam pasal 7B yang ditegaskan lagi dalam Undang-Undang 24 tahun 2003 sebagai berikut, yaitu jika presiden atau wakil presiden melakukan yang pertama ada pengkhianatan terhadap negara, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada korupsi dan penyuapan, yaitu tindak korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ketiga ada tindak pidana berat, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih. Yang keempat ada perbuatan tercela, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden itu sendiri. Yang kelima dan yang terakhir adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, yaitu syarat yang sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dari kelompok kami, semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.